Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dini hari, waktu sarapan. Ketika Long Hao Chen dan Chai Er berkumpul bersama di depan teman-teman mereka semua, termasuk Gao Yingji, merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Meskipun Chai Er buta, perubahan masih bisa dirasakan di atmosfer. Hanya saja, karena dia mengenakan cadar hitamnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi saat ini di wajahnya. 9 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, yang lainnya juga makan di ruang makan yang sama ini. Kemudian, perjalanan mereka akan berlanjut. Lin Xin berbisik di telinga Long Hao Chen dengan suara rendah. Kapten melakukannya dengan baik. Kamu benar-benar layak disebut pahlawan muda, ucal Lin Xin. Dengan bingung, Long Hao Chen menjawab, apanya yang pahlawan muda, ucap Long Hao Chen. Lin Xin tertawa kecil dan menjelaskan kepadanya. Tadi malam, aku pergi ke kamarmu untuk mencarimu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya, kamu tidak kembali ke kamar sepanjang malam. Kendalikan diri kamu harus menahan diri, ucap Lin Xin. Baru saat itulah Long Hao Chen mengerti alasan di balik raut wajah sahabatnya, dan langsung menyatakan dengan malu. Sudah waktunya makan, ayo cepat, ucap Long Hao Chen. Saat dia berkata begitu, dia memberi Chai Er semangkuk bubur, kemudian mengambil beberapa makanan untuk dirinya sendiri, dan kemudian mulai makan. Meskipun ekspresi si Masian tidak vulgar seperti Lin Xin, dia juga memberi Long Hao Chen pandangan bingung, sambil diam-diam mengangkat jempolnya ke arah Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen sedang makan dengan kepala tertunduk, jadi dia tidak melihatnya sama sekali. Tetapi ketika mereka selesai makan dan telah naik kereta lagi, Gao Yingji melewati sisi Long Hao Chen dan membiarkan sedikit kalimatnya keluar. Bukankah perkembangan ini sedikit terburu-buru, ucap Gao Yingji. Perubahan muncul di sudut mulut Long Hao Chen, tetapi pada akhirnya, dia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada yang lain. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk berkata, sebenarnya, aku belum melakukan hal seperti itu, ucap Long Hao Chen. Dan pada kenyataannya, di pagi hari ketika Chai Er terbangun dari alam mimpi saat berada di sisinya, dia diam-diam memeluknya setelah merasakan tubuhnya yang terbuka di bawah selimut. Dan juga di pagi hari itu, Long Hao Chen sudah merasa jauh lebih disiplin daripada semalam. Untuk memegang tubuh Chai Er dengan selimut di antara mereka, yang sudah menjadi ujian yang bagus untuk tekadnya. Awalnya ada sisi sehat pada dirinya, jadi terhadap ejekan dari rekan-rekannya, dia hanya bisa mengakui bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Berlawanan dengan harapan, Chai Er tidak muncul sedikit pun malu-malu. Rasa malu dan perasaan tersembunyi lainnya adalah hal-hal yang hanya akan dia ungkapkan kepada si idiot itu. Dari mata yang lain, dia sama seperti sebelumnya, seorang pemuda yang sedingin es dan pembunuh terbaik di generasinya. Dalam 10 hari yang tersisa, 10 anggota Demon Hunter Squad yang baru dibentuk telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di gerbong, dan tetap di dalam dari fajar hingga malam sambil menuju ke perbatasan timur aliansi. Gao Yingji melakukan apa yang dia katakan, menyampaikan pengalamannya ke Long Hao Chen setiap hari. Meskipun yang dia ajak bicara adalah Long Hao Chen, yang lain secara alami harus mendengarkannya. 10 hari berlalu, dan semua orang merasa mendapat banyak manfaat dari situasinya. Pada saat yang sama, dengan bantuan pil pengumpulan spiritual milik Lin Xin, pertumbuhan energi spiritual internal si Masian dan Chen Ying Er telah tumbuh sangat cepat. Secara alami, si Xiaoxue tidak dapat mengambil manfaat dari perlakuan seperti menerima pil pengumpul spiritual ini, karena dia bukan anggota Demon Squad Hunter mereka. Biaya pembuatan pil pengumpul roh ini terlalu besar. Dalam rentang waktu singkat ini, posisi semua orang dalam tim yang ditetapkan dengan Long Hao Chen sebagai kapten, dan Chai Er sebagai yang memiliki daya tembak utama. Lin Xin bertanggung jawab atas masalah keuangan dan 2 orang pala batu, si Masian dan Wang Yuan, dan tidak terlalu peduli dengan masalah ini, karena mereka hanya peduli tentang pertempuran. Demikian juga Chen Ying Er, bahkan dia lebih tidak tertarik. Exorcist City, ini adalah kota paling strategis di daerah perbatasan aliansi kuil.
Kota ini hampir dibangun seperti benteng. Kota ini terletak di puncak barisan pegunungan, dan berada di antara dua gunung besar, lokasi yang membuatnya tampak seperti benteng yang tidak terjangkau, dan sangat sulit untuk diserang. Kota eksorsis juga disebut sebagai pegunungan yang eksorsis, dan dapat digambarkan sebagai rangkaian gunung berkelanjutan yang menghalangi jalur iblis, dan membentang lebih dari 1000 mil, yang juga dikenal sebagai lintasan gunung penting, yang melambangkan perlawanan dari aliansi kuil saat melawan serangan iblis dari timur. Dengan kata lain, dalam kasus bahwa kota pengusir iblis akan jatuh, pasukan iblis akan bisa masuk dan berbaris langsung ke wilayah aliansi. Dengan demikian, aliansi kuil memiliki pasukan militer besar yang siaga di sana untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, markas utama kuil assassin juga terletak di sana. Ini adalah tempat di mana Chair tumbuh sejak muda. Dan hari ini pada siang hari, 10 gerbong yang datang dari kota suci telah tiba di kota pengusiran iblis, dan di bawah pengaturan kuil assassin, 10 pasukan iblis pendatang baru yang baru dibentuk ini, telah diperiksa ke sebuah hotel di sebelah timur kantor pemerintah. Setelah beristirahat pada sore hari, 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk dan dipimpin oleh kapten tim masing-masing, untuk menuju ke ruang konferensi setelah makan malam. Mereka akhirnya mencapai lokasi untuk misi berikutnya. 10 Demon Hunter Squad duduk dalam bentuk 10 baris, dan masing-masing kapten Demon Hunter Squad duduk di kursi pertama. Long Hao Chen dan Yang Wenzhao ada di baris pertama. Yang Wenzhao sesekali menoleh untuk melihat Chen Ying-er yang duduk di belakang kursi Iblis Hunter Squad nomor 1, tapi Chen Ying-er tidak melihat ke arahnya, meskipun dia kadang-kadang melingkupi sekelilingnya dengan beberapa lirikan. Long Hao Chen menatap Li Xin yang berada di baris kedua, dan menyambutnya dengan gerakan tangan. Li Xin adalah wakil kapten dari pasukan nomor 4 tentara pemburu iblis, dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam timnya. 10 kapten Demon Hunter Squad harus duduk di barisan depan kursi, tetapi 2 kursi masih kosong. Itu sudah jelas, karena orang lain masih berdatangan. Langkah kaki terdengar dan semua orang tanpa sadar memalingkan kepala mereka untuk melihat keluar pintu, hanya untuk melihat seorang pria dan wanita memasuki ruang konferensi dengan beberapa pengawal yang mengenakan pakaian perang lengkap. Dari penampilan mereka, keduanya terlihat berusia sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan pakaian militer hitam yang dibatasi oleh benang emas, dan membawa penampilan mewah. Dia memiliki tubuh yang ramping, penampilan yang tampan, rambut pendek berwarna ungu, dan tampak penuh vitalitas. Matanya berkilat karena rasa dingin dan kebanggaan. Dengan pandangan setajam tombak, suasana dingin yang menusuk segera memenuhi ruang konferensi besar begitu dia masuk. Di sisinya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru, tubuhnya dikelilingi oleh esensi air yang kaya, yang berdenyut seolah-olah itu nampak hidup. Dia tampak lebih muda jika dibandingkan dengan pria di sisinya, memiliki rambut berwarna biru muda, dan wajah yang indah, itu secara alami sangat menyilaukan. Mata menawannya menyapu kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari seseorang pada khususnya. Melihat pasangan ini, Long Hao Chen menatap kosong pada mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia memegang perasaan yang agak akrab terhadap mereka. Dengan cepat, kedua orang ini tiba di tengah panggung. 10 ksatria kuil dan para pemimpin telah berdiri beberapa saat yang lalu, dan Gao Yingji mengambil inisiatif untuk naik dan menyambut mereka, kemudian menyapa mereka dengan sopan. "Kakak sulung Gao," ucap seseorang. Dari suaranya, pria ini terdengar agak bersemangat saat dia maju untuk memberi pelukan besar pada Gao Yingji. Wanita itu mengikutinya dan tersenyum pada Gao Yingji, tetapi tetap berada di sampingnya. Mendengar suara pria itu, duduk di belakang Long Hao Chen, tubuh Chair bergetar sedikit, tetapi dengan cepat pulih kembali ke keadaan normal, wajahnya masih sedingin biasanya. Gao Yingji mengubah arah dan memandang kelompok para pemuda. "Biarkan aku yang akan memperkenalkannya kepada kalian, dia adalah Seng Lingxin. Tuan Seng adalah panglima tertinggi distrik militer pengusir iblis, dan juga asasin termuda yang telah mencapai tingkat Raja Asasin di seluruh aliansi," ucap Gao Yingji. "Hah, Raja Asasin? Itu adalah asasi, dari tingkat ke-7. Tuan Seng ini baru berumur sekitar 30 tahun, mungkinkah dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-7 di usia yang begitu muda?" Untuk sesaat,
Talenta terpilih dari 6 kuil agung tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak menatapnya, yang dipenuhi dengan kekaguman. Zheng Lingxin tersenyum tipis dan berkata, "Tetua Brother Gao terlalu melebih-lebihkan. Aku berusia 37 tahun pada tahun ini, usiaku ini sudah tidak dapat dihitung sebagai anak muda lagi. Kamu adalah pahlawan muda sejati. Aku berharap, bahwa pada perjalanan ini di distrik militer pengusir iblis, di kota pengusir iblis aku, semua orang akan dapat memamerkan potensi mereka," ucap Zheng Lingxin. Gao Yingji kebetulan melihat wanita itu, dan pada saat ini, tatapannya terfokus pada kerumunan, sedikit perubahan muncul dalam penampilannya. Pandangan ini dipenuhi dengan kesedihan, kerinduan, dan beberapa hal lainnya. Orang ini adalah pemimpin dari resimen penyihir kota pengusir iblis, dan pemimpin aula kuil penyihir tambahan kota pengusiran iblis, dia Grandmaster ajaib Lan Yanyu, ucap Gao Yingji. Zheng Lingxin dengan ringan menyentuh Lan Yanyu yang tampak kusam. Baru kemudian dia bereaksi, dan mengangguk ke semua orang di bawah ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, penampilannya tetap sama dari awal hingga akhir. Long Hao Chen memperhatikan perubahan ini karena penampilan Lan Yanyu, yang sebenarnya sedang berorientasi ke arahnya. Apakah dia melihat CR, pikir Long Hao Chen. Zheng Lingxin dan Lan Yanyu duduk di kursi di tengah peron, dan Zheng Lingxin berkata dengan nada yang dalam. "Selamat datang kalian semua di Exorcist City. Sebelum menugaskan misi yang berbeda untuk kalian semua, pertama-tama, aku akan menyajikan situasi saat ini dari distrik militer pengusir iblis dan kota pengusir iblis. Aku berharap, bahwa ketika tiba saatnya bagi kamu untuk pergi, kamu akan berada dalam kondisi yang cukup baik untuk kemudian kembali dengan poin kontribusi penuh." Distrik militer Exorcist mengendalikan seluruh area, termasuk seluruh pegunungan Exorcist. Dari utara hingga ke selatan, mencakup jarak kontinu 1654 km. Medan pegunungan ini memanjang secara vertikal, membuat mayoritas distrik militer Exorcist sangat sulit diserang, dan memungkinkan kita untuk memblokir iblis-iblis ini. Dan karena ini, aliansi tetap stabil dan kami masih tetap hidup. Pada saat ini, mayoritas distrik militer pengusiran rohani diawasi dan diperintahkan oleh kuil assassin kami, dengan bantuan dari 5 kuil besar lainnya. Termasuk bagian utama dari mereka yang menjaga lokasi strategis pegunungan Exorcist, pasukan kami berjumlah 80.000 tentara. Di bawah komando utama markas besar aliansi, kuil assassin telah menjanjikan hidupnya untuk melawan musuh, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak zaman kegelapan ini, yang dimulai 6.000 tahun yang lalu, distrik militer pengusir iblis dan kota pengusir iblis telah melalui ribuan serangan dari iblis, tetapi tidak pernah jatuh. Tempat ini dipenuhi dengan darah dan air mata dari para tetua kita yang tak terhitung jumlahnya, yang nyawanya diambil oleh para penyerbu iblis tanpa ampun, ucap Zheng Lingxin. Mendengar kata-kata Zheng Lingxin, 10 pembunuh pendatang baru pemburu iblis, dengan pengecualian dari CR, semuanya tampak sangat bersemangat dan bangga. Kota pengusir iblis ini adalah tanah suci para pembunuh. Bagi mereka, bisa ikut serta dalam pertempuran di sini adalah suatu kehormatan tersendiri. Serangan militer iblis telah diluncurkan, dan berkelahi dengan tentara kami yang telah menyerahkan hidup mereka kepada aliansi. Kamu akan dibagi ke 10 tempat perkemahan militer untuk bekerja bersama dengan pasukan infanteri kami yang paling dasar, dan belajar bagaimana bertindak secara kooperatif. Di antara pasukan ini, kamu tidak akan memiliki hak istimewa apapun, dan membunuh musuh tidak hanya akan memberi kamu poin kontribusi, tetapi juga akan menjadi satu-satunya cara bagi kamu untuk dipromosikan dalam pasukan. Semakin tinggi jumlah poin kontribusi yang dimiliki tim, semakin penting misi yang akan diterima tim dalam rentang waktu 3 bulan, level manapun yang akan kamu capai akan tergantung pada usaha kamu sendiri. Kamu harus ingat, bahwa jika ada anggota tim kamu yang meninggal, pasukan pemburu iblis kamu akan dibubarkan, dan poin kontribusi kamu akan diambil kembali. Di medan perang, kekuatan individu akan selamanya tidak berarti. Bekerja sama sebagai tim adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, Zheng Lingxin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.